lainnya masih cukup numpuk ya di sisi kanan kalau diperhatikan dan mungkin kita bakal melihat beberapa pick off yang terjadi di sisi kanan map Irengel kita. Yes, betul banget dan nampaknya dari arah sumber Yudi berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Jatim yang mendapatkan hashtag kedua. Berarti satu player di knockdown belum terpantau berhasil bisa di elimination. Nampaknya akan coba di revive oleh satu rekan dari tim Jatim yang terknockout untuk saat ini. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim Sulsel sudah langsung menuju ke arah Milta menggunakan satu buah Dacia dan melengkapi 4 member dalam meta. Kayaknya bukan Milta yang diincar, melainkan mungkin bakal menuju ke arah SMB atau ke Novo kali ini. Iya betul banget karena mereka langsung mengamankan satu buah vehicle untuk berotasi menyeberangi jembatan dan ini dia Jatim lagi dan lagi Abi posisi juga terspot di jumping shot berhasil bisa mendapatkan satu knockdown lagi karena tim Jatim dan ada 2 player berarti total berhasil bisa di knock out. Kita bisa lihat juga di area bagian mapnya itu ada Rafli yang nampaknya akan coba di follow up juga pergerakannya untuk bisa langsung di-confirm menjadi sebuah elimination point untuk tim Sumbar. Oke, Sumbar langsung mendapatkan 2 poin di awal-awal permainan. Tentu 2 poin itu sangat berharga. Mengingat memang dari awal-awal ini perebutan kendaraan, perebutan senjata seadanya itu menjadi pertempuran yang cukup random. Dan biasa itu tergantung timing untuk turunnya. Tapi kita perhatikan sekarang juga tampaknya ada 2 tim yang berbeda sama ya kali ini ya. Dia ngapain ngumpet di balik kotak, tampaknya ada lawan yang berbeda kali ini di atas bagian shelter yang mungkin dari tim Sulteng akan bertempur melawan tim lain tersebut. Oke, berarti ada 2 tim yang mengamankan bagian bawah shelter dan juga bagian atas shelternya. Sementara itu di bagian terluarnya akan coba di backup oleh seorang Arif dari tim Sulteng. Berusaha untuk proning dilakukan, Skarl udah mulai dipunyain oleh seorang Arif. Belum memberikan beberapa backup fire karena mungkin masih terhalang dengan ada beberapa obstacle di area sekitaran shelter. Betul, dari Arif juga lagi bermain dengan cukup aman, tidak mau terlalu banyak bergerak, tidak mau terlalu terlihat juga oleh tim lawannya. Tapi dari Arif nggak punya healing, nggak punya boosting yang kali ini dengan helm level 3-nya terpaksa harus ada dalam kondisi nyawa yang cukup low. Yes, betul banget. Sementara itu dari Ogi juga masih berusaha untuk mengawasi area jalur masuk dari bagian shelternya itu sendiri dan sementara itu di bagian luarnya Emilio berusaha untuk ngelimpik ke arah bagian kanan dan juga ke kiri berusaha untuk menutup angle shotnya ke arah tim Sulteng. Betul, kita bakal lihat dari seorang Emilio masih bertahan juga, tidak mau terlalu baik bergerak. Lagi nunggu momennya untuk keluar dari pertahanan. Dan kita bakal lihat juga dari Sulut masih bersabar juga tidak mau memberikan suara step agar musuhnya atau lawan yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Ya, betul banget dan dari arah Sulut juga nampaknya udah mulai mendapatkan satu buah vehicle untuk mereka berotasi mengambil area di bagian mansion dan sementara itu kita bisa lihat dari arah Sultan yang sedari tadi berusaha untuk mengamati pergerakan dari salah satu tim yang berada di bagian shelter. Sementara itu kita bergeser ke arah di bagian Gergopol ada tim Banten yang nampaknya mendiami bagian Gergopol apartemen untuk seorang diri. Yap, kita bangun juga dari tim Banten tampaknya masih cukup aman seperti mayoritas tim-tim lain. Baru 2 orang dipulangkan ke arah lobby di awal permainan ini dan itu pun karena rebutan kendaraan juga ternyata di awal-awal. Sedangkan yang lain tampaknya semua sampai ke arah kota mereka bisa looting dengan damai dan masih utuh 16 tim bertanding kali ini. Ya, betul banget dan kerugian tersebut harus diderita oleh tim Jatim yang harus kehilangan 2 player mereka di awal pertandingan. Padahal kita tahu di match yang pertama Jatim sudah berhasil bisa membuka match yang pertama dengan begitu luar biasa mendapatkan hashtag yang kedua. Tapi di game kita yang kedua mereka bisa survive sampai dengan ke late game dengan 2 player yang tersisa dari tim Jatim. Betul, kita bakal lihat dari tim Sultra juga turun di bagian area farm kali ini. Di ujung dari farm sudah mulai lengkap dengan lootingan mereka, tapi tampaknya dari seorang Dian pun belum lengkap helmnya ya. Masih tidak memiliki helm, baru level 1 dan juga armor level 1 serta tas level 1 yang bisa dibilang cukup-cukup nggak cukup sih. Ya betul banget karena jalur yang dipilih oleh tim Sultan juga mereka berusaha untuk mendapatkan compound di area scrappingan dan dari segi research mungkin semakin terbatas beda halnya dengan Amir yang ternyata sudah mulai mendapatkan tas dan juga helm level 3-nya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari mayoritas tim tampaknya dengan zona pertama yang masih cukup jauh, tidak terlalu terburu-buru juga mereka. Santai-santai aja mainnya, tidak sampai harus bergegas untuk menuju ke zona selanjutnya. Ya, seperti tim-tim yang bertanding di grup yang ke B ataupun grup yang kedua kali ini mereka masih berusaha untuk bermain secara objektif untuk bisa mendapatkan placement point sebanyak mungkin yang nantinya tentu akan di-follow up oleh beberapa poin elimination berhasil mereka dapatkan sampai dengan ke late game. Yap, dan sebenarnya kita bakal lihat dari tim KBB juga bakal rotasi di daerah lapangan Ruins kali ini dengan beberapa bagi yang mereka sudah kantongi kali ini dan juga beberapa kendaraan lainnya. Dan sementara kita bakal lihat cukup aman ya rotasi mereka, belum ada tim yang terpantau di vision kita dari Vincent dan kawan-kawan. Akan coba mungkin akan mengambil setup di open field atau akan menuju ke arah OTW Gatka kali ini. Ya, nampaknya posisi yang saat ini didiami oleh tim KBB belum begitu puas. Nampaknya dari KBB akan segera berotasi lagi untuk bisa mendapatkan area yang lebih luas lagi, area checkpoint ataupun choke point yang nantinya akan dituju ataupun didapat
didapatkan dan juga dikuasain oleh tim KBB. Betul, kita bakal lihat dari KBB tampaknya akan cukup aman, tapi India yang kurang aman. Ada Sulut dan juga Sulteng yang kali ini masih saling mengunci di daerah-daerah dari shelter kali ini. Di mana kita bakal lihat dari Vincent Sulut sudah mulai coba untuk menyebar area dia dan memperluas visionnya, sedangkan dari Sulteng masih terkunci di dalam area shelter. Yes, Arif pun sedari tadi belum memiliki healing-healingan, dia juga masih belum bisa heal up, belum bisa boosting juga nampaknya dari arah Sulteng. Sementara itu ada beberapa tappingan fire yang sudah mulai terdengar akan dilontarkan juga, tapi kita bergeser ke tim lainnya Lampung. Sudah mulai mendapatkan beberapa area compound yang akan disecure juga tentunya oleh tim Lampung. Betul, dari Lampung juga ini bakal bergerak dengan cukup aman. Lagi-lagi kita sudah melihat tim-tim mayoritas bergerak dengan cukup nyaman, belum sampai perang, dan mungkin itu juga akibat dari tidak ada tim yang turun sentral. Tidak ada yang turun di daerah Rozok, tidak ada yang turun di daerah School Apartemen, hanya ada di Pochinki, sehingga tengah-tengah zona yang cukup kosong. Biasanya kalau kita melihat di turnamen-turnamen tahap profesional, cukup banyak yang turun di daerah Rozok dan juga School Apartemen, sehingga banyak yang melakukan setup di Bukit Kentang, banyak yang melakukan setup juga di Open Field Ruins, sehingga tim-tim yang lewat pasti akan terkena sedikit tembakan dari tim-tim tersebut. Ya, betul banget, dan juga setup biasanya dilakukan di area choke point di area sekitaran Bukit Rozok, sementara itu di bagian Bukit Apartemen luar school juga nampaknya sering menjadi favorit oleh tim-tim lain yang berusaha untuk nge-cut rotasi dari tim-tim melawan, tapi nampaknya kali ini tim-tim justru mereka lebih memilih untuk mengamankan compound terlebih dahulu untuk mereka bisa mendapatkan placement point sebaik mungkin. Betul, kita lihat dari tim Jateng kali ini sudah mengambil satu compound tepat di luar area Pochinki kalau nggak salah ini. Dan ini tempat yang cukup enak karena ada juga beberapa cekungan yang mengcover area-area rumah, juga cukup mengcover sekitar vision mereka agar mereka bisa nge-split dengan cukup nyaman kali ini. Yes, dari Bintang juga cukup nyaman berada di bagian atap satu buah rumah ataupun bangunan, berusaha untuk nge-scouting ke arah bagian sekitar, berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke arah tim Jateng. Dan dari Bintang nampaknya sejauh ini di area bagian minimap tidak terpantau tim-tim lain akan berusaha untuk menjadi contender tentunya untuk tim Jateng. Betul, tapi kita bakal bikin juga tampaknya dari Jateng cukup nyaman, tidak ada contender di area mereka. Mereka bisa melakukan setup dengan lebih damai untuk sementara waktu ini. Tapi di lain sisi kita mulai masukin zona yang kedua, zona di mana semua tim akan harus bergerak untuk menuju ke ya mungkin perpindahan zona yang cukup galak. Zona ketiga, biasa kita bakal melihat semua tim sudah mulai berdempet. Zona keempat, terpaksa udah mulai harus fight dikit-dikit. Yes, betul. Dan di area Pochinki lainnya nampaknya sudah didiami oleh tim Kaltara, di mana Geovan juga lagi berusaha untuk membuka skop dengan kali tiganya, berusaha untuk mengamati pergerakan dari tim-tim yang mungkin turun di area sekitaran main area apartemen ataupun di area dari Pochinki itu sendiri. Dan kita bisa lihat juga dari arah Kaltara, Alan udah mulai menaiki satu buah vehicle-nya untuk segera berotasi lagi, lebih masuk lagi ataupun lebih menusuk lagi ke arah bagian circle-nya. Betul. Kaltara kali ini bakal coba untuk masuk lebih dalam lagi ke area circle ataupun menyebar ke beberapa perbukitan di sekitar area mereka. Zona pindah kali ini dari area Pochinki, Ruins dan juga Hospital. Cukup banyak kemungkinan yang masih dapat terjadi di zona kita yang ketiga. So, mungkin untuk mayoritas tim akan bermain lebih sabar selama mereka bisa men-secure checkpoint-checkpoint yang bisa ngebuka vision ke area sekitar mereka. Yes, dan juga seperti yang udah dibahas sama Kaflo sebelumnya, itu area center benar-benar kosong banget. Sementara itu pemadatan terjadi di luar bagian luar circle-nya, di bagian bibir circle-nya itu cukup banyak penumpukan dari tim-tim yang berbeda. Berarti ini mungkin akan terjadi penumpukan dalam rotasi untuk tim-tim yang berusaha untuk menusuk lagi ke arah bagian center circle-nya. Betul, kita bakal bikin juga dari daerah istimewa Yogyakarta, dari Mac dan kawan-kawan bakal coba untuk rotasi juga ini dekat dengan area open field. Harusnya mereka bakal coba untuk melakukan setup di berbagai posisi, terutama dari seorang mereka ini sudah membuka jalan ke arah depan. Tapi di lain sisi dari Lampung bakal bertemu juga dengan tim Banten, kali ini pada Banten tampaknya akan ter-take down. Tapi di lain sisi dari tim Jateng juga menemukan satu target yang langsung ditumbangkan kali ini. Cukup banyak fight mulai terjadi di banyak sisi, mulai OTW zona ketiga tentu akan ada tim-tim yang sudah mulai membuka tembakan untuk coba mengikis jumlah anggota lawan-lawannya. Yes, dan bahkan tadi granat yang dilontarkan dari arah tim Jateng Connect berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Malut yang nampaknya akan coba dilakukan upaya revive oleh salah satu rekannya dari seorang Aiman. Tapi Aiman nampaknya akan berusaha untuk scouting terlebih dahulu, mengincar bagian belakang daripada compound yang dikuasai oleh tim Jateng. Tapi dalam granat yang hampir aja menumbangkan player satu lagi, tapi terconnect. Granat yang kedua kali berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown kembali ke arah tim Malut. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Malut masih bertahan di balik satu broken wall. Bakal coba untuk spray DP-nya menemukan korbannya. Kali ini Rio tertumbangkan. Kita bakal dapatkan dari seorang pincer bakal maju ke depan atau tidak. Karena ada satu lawan yang menghampiri dia kali ini dari seorang Dea bakal spray down. Dengan UMP-nya menumbangkan lawan dan langsung mendapatkan 4 poin eliminasi. Malut pulang di posisi ke-16. Yes, betul banget. Dan Jateng nampaknya masih bisa nge-revive satu rekan terknockout, berarti tidak harus kehilangan satu player pun, dan bahkan mereka berhasil bisa mengantongi
4 poin elimination di circle kita yang kedua di menit yang ke-11 saat ini. Betul, kita bakal ini cukup banyak tim yang sudah mulai bertempur kali ini. Total 56 player yang masih bertahan di game kali ini dengan 15 tim yang berbeda. Tapi di lain sisi, lihat dari KBB dan juga dari tim DIY sudah berseberangan. Tapi tentu dengan kompon-kompon ini tidak terlalu worth it kalau mau tembak-tembakan jarak jauh. Karena rush pun sulit dilakukan karena begitu open area depan mereka. Yes, betul banget. Area kompon di area sekitar Gatka nampaknya udah dikuasain oleh dua tim yang berbeda. Dan sementara itu dari arah Adam nampaknya akan berusaha untuk nge-lock posisinya ke arah tim Castle, di mana M24 sudah dimiliki oleh seorang Adam, berusaha untuk mendapatkan satu buah headshot nampaknya ke arah salah satu player dari tim Kalimantan Selatan. Betul, kita pakai juga dari tim DIY, dari Adam dan kawan-kawan sudah mulai harus bertempur dengan tim Castle yang ada tepat depan mereka. Zona pun belum terlihat nih akan pindah kemana zona ketiga, yang berarti tim-tim mungkin akan mulai bersiap untuk rotasi dan juga menyiapkan kendaraan mereka untuk langsung melaju ke zona selanjutnya. Yes, dan nampaknya quick scope nampaknya coba dilakukan oleh Adam, berusaha untuk mendapatkan satu buah headshot tadi karena tim yang udah mulai masuk ataupun yang udah mulai targetkan oleh seorang Adam. Dan kita bergeser ke posisi dari seorang Ogi dari tim Sulteng yang nampaknya juga masih cukup aman, dan circle akan kembali berpindah lagi dan circle-nya justru mengarah ke bagian utara, Kavlo. Betul. Apakah mengarah ke utara, masih mengambil perbukitan Gatka, masih juga puing-puing ruins, dan juga masih ada banyak sekali rumah-rumah yang ada di daerah open field dari Gatka tersebut. So kita bakal melihat mungkin pertempuran yang cukup intens di daerah center, di mana OTW-nya menuju ke arah Bukit Gatka dan juga di bawahnya rumah-rumah tersebut. Yes, dan sementara itu kita bisa lihat juga dari arah tim Jateng berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Sulsel, dan dari tim KBB sudah terlebih dahulu mengambil inisiasi untuk mulai berotasi lagi karena circle juga udah mulai berpindah, sama halnya dengan tim Jatim yang juga sudah mulai menaiki satu buah vehicle-nya untuk mulai berotasi lagi, akan di follow up juga, dan ada beberapa vehicle fire nampaknya yang akan coba dibangun oleh seorang Rifki karena kita bisa lihat Jatim hanya menyisakan dua player terakhir mereka. Betul, dari Jatim akhirnya mengambil juga kali ini mangkok ataupun gorong-gorong kali ini yang cukup enak untuk menghindari peluru dari lawan, tapi cukup menjadi magnet juga bom-bom yang dilontarkan ke lawan karena merupakan cekungan yang cukup sempit area bawahnya. Tapi mereka menggunakan kendaraan untuk sebagai fortingan mereka. Di lain sisi KBB juga lagi menerobos open field dengan satu kendaraan. Ini ngeri-ngeri sedep nih lihatnya nih. Yes, betul banget, dan apalagi dari player per KBB nampaknya tidak bisa memfullkan HP-nya, dan sementara itu dari Shana pun harus terknockout posisi saat ini, dan 3 player tersisa untuk tim KBB, dan kita bisa lihat juga dari Shen langsung dipulangkan begitu saja menjadi satu buah confirm elimination untuk tim-tim lainnya. Yap, kita balikin juga dari tim KBB dan di mana ada Andriano yang sudah mulai menyebar di daerah perbukitan. Ini tempatnya cukup berbahaya karena mudah tertembak dari berbagai angle. Tapi memang kalau zona sampai ke arah open field ruins, mereka punya titik tertinggi untuk coba mengamankan tim-tim lain yang mengarah ke tempat tersebut. Tapi di lain sisi dia bakal lihat dari Lampung juga mulai membombardir tim Banten yang kali ini terpaksa harus menarik mundur satu member mereka yang dalam posisi knockout. Yes, Banten yang sedari tadi terlebih dahulu menguasai bagian bukit di daerah sekitaran Gergopo justru harus dipukul mundur keberadaannya oleh tim Lampung, di mana Ikuan akan berusaha untuk mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim Banten, yaitu dari seorang Sapta yang sudah ter-knockout, tidak bisa berbuat banyak, hanya berusaha untuk bisa menyelamatkan poin sebanyak mungkin. Itu dia satu buah poin elimination berhasil bisa diamankan oleh tim Lampung. Betul, dari Lampung hanya sudah mengantongi total 3 eliminasi baru masuki menit ke-15 kali ini, dan ini dia menit ke-15, menit yang cukup penting di dalam area Erangel juga Miramar karena merupakan kurang lebih momen di mana semua tim akan mulai bertempur. Ya, betul banget, dan ngomong-ngomong bertempur nampaknya dari tim Kaltara juga berusaha untuk menemukan targetnya, satu buah knockdown berhasil bisa diamankan. Udah banyak banget tim-tim yang bonyok, dan bahkan sejauh ini baru ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby dengan 15 tim yang tersisa, dan bahkan Sultan Ari juga nampaknya harus tertangkap posisinya dari tim KBB. Betul, ini cukup banyak dari player-player yang mulai terspot out oleh lawan-lawan, apalagi dengan tim Lampung memiliki posisi high ground. Dan bukan cuma high ground, tempat tertinggi di area circle kali ini yang membuat mereka punya vision cukup luas. Tapi baik lagi diingatkan, tempat yang enak tentu adalah tempat yang dipandang juga oleh tim-tim lain dan pasti diincar oleh tim-tim lain. Sedang kita bakal bergeser sedikit ke ujung dari Pochinki, di mana dari bangunan gereja di bawahnya lower ground sudah ada 3 tim yang saling mengunci kali ini, di mana dari tim Kaltim akhirnya mengambil ancang-ancang untuk pergi duluan dan coba mengamankan spot di area open field ruins. Yes, betul banget, dan Rio nampaknya akan bertindak sebagai scouter untuk bisa menemukan area rotasi yang ternyaman ataupun teraman untuk rekan satu timnya. Udah mulai touchdown kan
vehicle akan coba di-votingkan nampaknya dari arah tim Kaltim, dan Rio akan segera berjaga-jaga untuk bisa nge-backup rekan-rekannya, akan berusaha untuk nge-follow up pergerakan dari dirinya sendiri. Dan sementara itu Randy masih berusaha untuk bersembunyi di balik satu buah natural obstacle-nya, itu berupa bebatuan untuk bisa menutup angle shoot-nya ke arah tim-tim lain yang mulai mewaspadai pergerakan dari arah tim Sulbar. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari Kaltim tampaknya terkena peluru panas dari tim Sumbar yang tidak membiarkan tim Kaltim rotasi dengan aman. Akhirnya kendaraan pun diledakkan oleh seorang Rio dalam upaya membangun forting. Meskipun ada di ujung zona, tapi memang untuk zona keempat ini dari tim Kaltim aman untuk sementara waktu ini. Tapi ada baiknya dari tim Kaltim coba maju ke depan lagi. Tapi di lain sisi, di ujung kiri zona, tampaknya kita bakal sulut dan juga dari tim Kalsel bakal bertempur memperebutkan satu rumah yang sama. Vincent dalam rumah tidak bisa bergerak terlalu banyak dan harus menunggu tim member-member lainnya untuk coba nge-push ke arah tim Kalsel. Yes, betul banget, dan nampaknya connect granat dilontarkan dari arah seorang Syahid berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah satu player dari Sulut yang berada di compound, dan sementara itu 3 player lain yang masih berada di bagian lower ground. Dan Salman kita bisa lihat dari tim Kalsel berusaha untuk nge-flank ke bagian terkiri agar bisa mendapatkan satu buah blind spot untuk bisa menumbangkan player-player daripada tim Sulut itu sendiri. Betul, tapi bakal juga tampaknya dari tim Kalsel, Aulia dan kawan-kawan perlu berhati-hati karena mereka ada di bagian visionnya dari tim yang ada di bagian selatan mereka, tim berwarna biru yang belum terpantau tim mana tersebut. Kita bakal lihatkan juga dari DIY, dari Mac bakal tertumbangkan, sini Syahid juga tertumbangkan. Aulia masih bertahan di balik satu kerangka pintu, masih coba untuk membuka vision, tapi bakal coba langsung end seorang Vincent yang ada knockout di belakang dia. Yes, betul banget, dan trading terjadi dan nampaknya ada beberapa pop-out utility yang akan coba dilontarkan dari arah tim Sulut, di mana Warrow akan terus memanfaatkan utility yang dia punya, lemparan masuk dalam compound akan ke connect, ternyata splash damage-nya belum berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown kembali ke arah tim Kalsel. Dan granat yang kedua, granat yang ketiga akan kembali dilontarkan oleh seorang Warrow. Ya, kita bakal lihat dari seorang Warrow masih bertahan juga, lemparan smoke kiri kanan dalam upaya membutakan vision lawan. Terus dilontarkan, tapi memang dari tim Sulut cukup terpisah ke berbagai angle, tertekan oleh tim di seberang mereka, tertekan oleh tim di atas mereka, membuat mereka sedikit sulit bergerak kemanapun. Tapi dari Kalsel cukup enak ini high ground yang mereka miliki untuk bertahan. Sementara mereka juga sudah menyebar, masih lengkap juga dengan 4 anggota mereka, dan sekarang saatnya mereka untuk rotasi kembali. Yes, betul, dan Ariel akan berusaha untuk melakukan upaya flank, hampir aja ter-takedown posisi, dan itu dia Ariel terlalu terburu-buru turun dari kendaraannya sehingga mengakibatkan dirinya harus ter-knockout. Dan ini kesempatan untuk Kalsel kembali menambah lagi pundi-pundi poin, apalagi kita bisa lihat Sulbar juga terspot posisinya dari angle seorang Ariski. Betul, Ariski kembali bakal terlihat kali ini setelah game pertama di mana dia melakukan gameplay yang sangat baik. Sekarang harus mengontrol area di sekitar rumahnya. Yes, betul banget, dan tapping menggunakan mini dari seorang Syahid terus memberikan damage yang begitu mendalam ke arah tim Sulbar yang menjadi target selanjutnya. Untungnya masih ada beberapa jerami yang bisa menjadikan tempat persembunyian, tapi Yuda terlalu terbuka posisi dan akhirnya berhasil bisa diamankan oleh Kalsel. 1 poin eliminasi lagi kembali bertambah untuk bisa memboosting poin dari tim Kalimantan Selatan. Betul, dari Kalsel terus menambah poin mereka, tapi di balik mereka juga masih ada Sulut yang lagi menunggu. Dari tim Kalsel lengah ataupun pergi, karena zona berpindah 280 meter, sekarang dari Kalsel udah nggak bisa asik-asik nembak dari atap lagi karena harus berpindah posisi. Sementara kita bakal lihat kali ini tim yang tersisa 11 dengan 33 player masih live. Emilio terkena granat dan langsung menumbangkan dia ke arah tanah, menyisakan seorang Warrow sendirian bertahan di balik rumputan. Yes, betul banget, berusaha untuk berkamuflase menjadi rumput yang ada, tapi tidak sampai di situ karena posisi terketahuan, dan Warrow mendapatkan 2 player sekaligus dari tim Kalsel, dan tentunya ada backup player yang akan diloncarkan oleh seorang Syahid berusaha untuk mendapatkan satu last man standing terakhir. Dan kita bisa lihat flank yang dibangun oleh Ariski berusaha untuk mendapatkan satu player terakhir, tapi nampaknya Warrow lebih memilih untuk revive satu rekannya terlebih dahulu, Kavlo. Betul, masalahnya waktu 5 detik untuk zona bergerak, itu pun zona nggak instan nutup karena pasti membutuh proses bergerak pelan-pelan. Tapi kita bakal lihat dari tim Kalsel tampaknya menyisakan seorang Syahid di belakang, melempar smoke untuk coba membutakan vision dari seorang Warrow yang tampaknya sudah menarik kaki 2 player dari tim Kalsel kali ini. Yes, betul banget, dan nampaknya Emilio akan langsung ditinggalkan begitu saja. Sementara itu Warrow akan berotasi dengan bagi yang cukup sekarat nyawanya, dan kita bisa lihat dari bagian depan ada tim yang harusnya melihat pergerakan yang dibangun, tapi mereka sama-sama melakukan rotasi sehingga tidak ada covering fire yang bisa ditembakkan. Sementara itu kita bisa lihat juga dari arah tim Jateng di mana Bintang berusaha untuk memberikan beberapa pop-out utility untuk bisa nge-revive satu rekan yang ter-knockout, yaitu dari seorang Rio. Betul, dari Rio sendiri masih bertahan juga di balik beberapa coveran dia, tapi dari dia sudah punya vision cukup enak untuk menembak ke arah tim Solsel yang ada di bagian open kali ini dengan UMP-nya. Kita bakal spray down terus dilakukan, dapetin satu kali ini dari seorang Dea dan coba untuk di-secure secepat-cepatnya sebelum dapat di-steal oleh tim lain.
Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga satu player terknock out Soulsal berhasil bisa diamankan oleh tim Jateng, di mana Dea berhasil bisa menambah pundi-pundi poin elimination untuk tim Jateng tentunya, dan kita bisa lihat juga banyak banget tim-tim yang kesulitan untuk bisa masuk ataupun survive masuk dalam circle selanjutnya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Abel kali dia bakal bergerak pelan-pelan, tapi sudah melihat dari Kaltara ada yang mengisi pergudangannya. Ada Abel, tinggal berdua, ada di bagian open dengan smoke yang mengcovernya, tapi lihat fortingannya tidak terlalu luas penjagaannya, tapi cukup untuk menahan di ujung zona kali ini. Seorang Syahid bakal tumbang juga oleh seorang Sultan dari tim Kaltara, dan pertempuran terus berlangsung masuk ke zona kita yang ke-6. Yes, betul banget, dan Vincent juga nampaknya berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Lampung dan Jateng dengan 3 player yang masih bisa tersisa dengan mengandalkan satu buah natural obstacle dan juga 3 buah fortingan vehicle-nya dan granat dari Kaltara Connect berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown, dan bahkan Lampung rotasinya harus terkat posisinya oleh tim Kaltara. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Lampung tampaknya Rico bertahan seorang diri, bertahan di balik kendaraan sudah ledakan. Kali ini harus beradu dengan seorang Waro, lemparan granat pun kokang, tapi dari KBB mulai terpantau juga di mana Andriano sedang coba untuk melakukan smoke setup untuk menyelamatkan rekan setimnya, tapi tampaknya lemparan bom dari Rico menumbangkan Vincent, kali ini menyisakan Andriano seorang diri bertahan, tapi Waro ada tepat di atas dia dan langsung mengamankan satu poin eliminasi dan juga sekaligus naik satu peringkat. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah Warau hanya bisa berdiam diri mengandalkan satu buah setup smoke yang udah dia pop out untuk bisa melakukan healing-healing, tapi Circle juga terus menghimpit dan ada lemparan granat bahkan dari seorang Rico untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Sulu, tapi masih belum connect granat dilontarkan dari arah seorang Rico. Betul, Waro tampaknya setelah membuka tembakan langsung terpantau juga oleh tim sekitar area dia, apalagi dengan smoke yang ada, tim Kaltara langsung melontarkan tembakan peluru panas ke arah Waro menumbangkan dia. Sumbar masih lengkap dengan 4 anggota mereka, masih bertahan di balik satu fortingan yang sudah diledakkan, tapi mereka terus mengunci ke arah Rio yang ada di belakang di balik asap. Sebenarnya kita bakal lihat dari tim Sumbar sudah menyebar juga ke 2 titik yang berbeda, di mana ada bintang yang sudah membuka jalan terlebih dahulu, tapi lihat tidak ada cover membuat mereka mau nggak mau harus coba menok lawan mereka sebelum bergerak ke arah depan. Yes, betul, dan proning shot yang dilakukan oleh seorang Yodi Connect, hitmarknya terlihat dari arah tim nomor 11 yaitu dari tim Kaltim, berhasil bisa menumbangkan satu player, tapi nampaknya elimination belum bisa dilakukan dari angle tim Sumbar untuk saat ini, dan Yodi akan spray down yang kedua kalinya menggunakan Evora, tapi nampaknya masih belum mendapatkan hitmark yang kedua kalinya, dan itu dia kita bisa lihat dari arah justru tim lainnya yang berhasil bisa memborbardir pertahanan dari tim Kaltim. Betul, dari semua tim nampaknya harus maju ke depan, kali ini menuju ke arah open field, di mana cover-cover yang ada tidak terlalu memadai, hanya beberapa pepohonan, beberapa low ground, itu pun tidak dalam low groundnya. Sebenarnya bakal beberapa tim masih cukup lengkap dengan anggota-anggota mereka, di mana ada Jateng, ada Kaltara, dan juga ada Sumbar yang mulai terpantau, tapi mulai terkena peluru-peluru panas dari Kaltara. Yes, betul banget, dan nampaknya high ground advantage kali ini dimiliki oleh tim Kaltim, di mana Rio dengan begitu nyamannya memberikan tappingan fire yang begitu mendalam untuk bisa mendapatkan satu demi satu confirm elimination ke arah tim-tim yang udah mulai masuk ataupun yang udah mulai targetkan. Tapi kita bisa lihat juga dari arah tim Kaltim, Syarul juga masih berusaha untuk bertahan dengan adanya beberapa suppressing fire diberikan oleh tim-tim lainnya. Betul, kita bakal lihat juga dari Jateng, Rio masih bertahan di balik satu pohon dengan kondisi nyawa yang cukup sekarat, tampaknya belum melakukan healing, mungkin karena juga tidak memiliki healing lagi, tapi Sultan kali bakal bertahan dengan 4 elimination point. Kaltara ngayur banget sih, 10 elimination point sudah dikantongi, tapi tampak kita bakal lihat dari Kaltara akan terus menambah poin-poin eliminasi mereka, kali ini memasuki tahap zona ke-7. Yes, betul banget, dan bahkan dari Jateng, Bintang juga nampaknya harus dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 2 play terakhir untuk tim Jateng, dan sementara itu Kelvin posisinya dari angle yang berbeda berhasil bisa di knock out oleh seorang Rio, dan bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point untuk tim Kaltim untuk saat ini, dan bahkan kita bisa lihat juga satu demi satu player tergugur dipulangkan ke lobby, dan nampaknya menyisakan 2 tim tersisa dengan 6 player yang masih alive hingga saat ini. Betul, dari Kaltara juga masih bertahan di balik pohon, tidak terlalu banyak bergerak kali ini, coba untuk mengamankan cover sedalam-dalamnya. 2 tim tersisa, 6 masih live, 3 lawan 3 kali ini. Kita bakal lihat antara Kaltim dan juga Kaltara. Kita bakal lihat dari seorang Geovan, bakal coba untuk nge-revive temannya Sultan yang ada knockout posisinya. Tapi dari tim Kaltara tampaknya cukup berimbang posisinya dengan tim Kaltim. Dari Kaltim memang punya high ground advantage, tapi dari tim Kaltara punya fortingan yang tersisa setelah perang-perang yang cukup lama berlangsung tadi. Yes, betul banget. Berarti ini ada 3 lawan 3 untuk 2 tim yang masih tersisa. Dari segi kuantitas mereka masih sama-sama unggul, tapi kita bisa lihat juga rotasi yang coba dibangun. Untungnya ada backup fire dilontarkan dari arah tim Kaltara, berusaha untuk nge-backup satu rekan yang terlebih dahulu, mengamankan satu buah fortingan vehicle lebih dekat lagi ke arah bagian airdropnya. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari Kaltim tampaknya mau coba untuk melempar bom ke arah depan, dimana kita bakal lihat dari seorang Rio melontarkan bom jarak jauh menuju ke arah Geovan, belum menemukan targetnya, dan tampaknya Geovan masih bisa selamat. Yes, betul banget, high ground dan juga lower ground. Kedua untungan yang
sama-sama dimanfaatkan oleh kedua tim yang berbeda. Ada lemparan granat balasan tentunya oleh tim Kaltara di mana Geovan terus memberikan suppressing dengan lemparan utility yang bertubi-tubi ke arah tim Kaltim. Betul, kita bakal dari Geovan masih bertahan juga di balik kotak yang sudah dipersiapkan. Dan kita bakal lihat di arah Kaltara, Alan sudah memindahkan baginya dalam upaya coba membuka vision baru bagi tim Kaltara. Kaltim tampaknya mulai terpojok kali ini oleh seorang Alan yang ngeflank ke arah kanan. Dan tampaknya kita bakal lihat juga satu player ditumbangkan, Syahrul, knockout dari tim Kaltim. Yes, dan nampaknya juga utility dari arah tim Kaltim sudah habis karena Ade tidak bisa mempop out satu buah smoke untuk bisa revive satu rekan terknockout. Tapi kita bisa lihat juga di sini dari arah tim Kaltim terus memberikan beberapa suppressing fire dan bahkan satu rekan terknockout sudah dipulangkan ke arah lobby. 3 melawan 2 untuk saat ini posisinya. Betul, dari Kaltara bakal coba bergerak ke depan atau akan bertahan. Tampaknya Alan bakal coba menghindari granat yang dilontarkan oleh tim Kaltim kali ini. Rio bakal coba bertahan menghadapi 2 pemain, sedangkan dari Alan bakal coba ngeflank ke sisi ujung blue zone. Ya betul banget, cloning dilakukan oleh seorang Alan berusaha untuk nge-backstep posisi dari arah Kaltim. Nampaknya terlihat pergerakan dari salah satu player, nampaknya masih tahan juga. Tembakan yang udah mulai bangun dari seorang Alan akan berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih enak lagi. Tapi justru posisi yang terspot terlebih dahulu dari arah tim Kaltim. Betul, dari Alan tampaknya memutuskan untuk berdiri dan malah terpantau oleh seorang Ade yang langsung menumbangkan dia dan sekarang akan di-secure poinnya. Poin ke-7 untuk tim Kaltim kali ini. 2 lawan 2 kondisinya, kita bakal lihat apakah dari Kaltim atau akan dari Kaltara yang mengamankan WWCD di game kita yang kedua. Yes, kedudukan kembali berimbang lagi untuk tim Kaltara dan juga tim Kaltim. Tapi nampaknya Rio masih berusaha untuk memanfaatkan utility yang dia punya, lemparan molotov jauh melambung ke arah bagian depan. Tapi nampaknya masih belum bisa menyentuh player dari arah tim Kaltara. Betul, dari Rio masih bertahan di balik pohon. Kedua tim ini memiliki bisa dibilang defensif yang sangat-sangat minim. Tapi Rio sedikit terlalu lama ngebuka badan, akhirnya dia tertumbangkan juga menyisakan Ade menghadapi 2 pemain dari tim Kaltara. Ade bermodalkan satu pohon sebagai cover, dapatkah dia mengubah keadaan dan mendapatkan WWCD untuk tim Kaltim, atau akankah Kaltara mengamankan WWCD dengan kondisi memenangkan jumlah anggota mereka? Yes, dan nampaknya smoke juga dari pop out ini membuat Kaltara akan berusaha untuk commit nge-push ke arah last man standing dari arah tim Kaltim yang nampaknya posisinya sudah mulai diketahui oleh tim Kaltara, Kak Flo. Betul, dari seorang Ade bakal terus ditekan oleh Sultan dan juga seorang Geovan yang kali ini mendekat ke arah pohon yang digunakan oleh Ade untuk cover. Itu dia WWCD untuk tim Kaltara dengan jumlah eliminasi yang cukup mengerikan. Yes, betul banget, dan luar biasa banget Kaltara yang sedari tadi mengamankan bagian circle-nya, berusaha sabar dan juga berhasil bisa nge-clear tim-tim lain yang berusaha untuk nge-retake daerahnya mereka, Kak. Betul, dan WWCD kali ini dijatuh kepada tim Kaltara dengan jumlah elemen tinggi akan pastinya membuat mereka juga semakin